Oke, jumpa lagi bersama kami di BNN Hobby Channel. Hari ini kita membuat charger HT ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, langkah pertama yang perlu kita persiapkan PCB. Boleh di cutting menggunakan cutter, boleh digambar melalui spidol ataupun pakai PCB lubang. Dan ini komponennya, karena saya tidak ada 25 ohm 2 watt, saya pakai 100 ohm, saya paralel 4 ya. Langsung aja, nih PCB udah saya buat ya, sesuka kalian. PCB mau mempergunakan PCB lubang, di cutting atau digambar menggunakan spidol kemudian dilarut, tapi kali ini saya mempergunakan PCB yang saya cutting agar mempercepat dalam perakitan. Nanti untuk skemanya bisa lihat di akhir video ya. Oke, kita pasang dulu ya untuk LED-nya. Untuk LED-nya kita pasang, usahakan tinggi rendahnya sama, supaya nanti kalau kita beri box untuk memberikan lubang untuk tempat LED indikatornya agar seimbang ya tingginya, jadi masuknya bisa rata. Kemudian kita pasang untuk R2K2. Oke, kali ini video ini terbalik ya, memang sengaja nggak saya potong, saya ini kesalahan saya. Sebenarnya bisa di nggak masalah sebenarnya kalau terbalik LED-nya, takutnya salah baca. Nah, di sini saya pasang untuk merah malah justru tanda charger ya. Sebenarnya merah itu untuk indikator on sebenarnya. Nanti saya balik, ini sengaja nggak saya cutting ya videonya. Nanti kita balik. Nah, ini kan merahnya justru malah jadi indikator on, hijaunya jadi indikator pengisian. Jadi indikator pengisian itu dikala belum terpasang baterai dia tidak nyala ya, setelah terpasang baterai dia menyala, kemudian kalau sudah penuh dia off atau padam LED indikator untuk pengisian. Jadi LED satunya itu buat indikator on, yang satunya buat indikator terhubung baterai dan indikator penuh. Saat penuh dia padam gitu untuk LED satunya ya. Nanti kita balik ya, untuk LED ini kan terbalik, ini untuk merahnya justru malah jadi indikator charger. Ini udah saya balik tadi ya, jadi udah benar tadi kan, justru malah indikator indikator onnya hijau tadi kan, ini udah saya balik. Nah, ini resistor 100k saya paralel 4 untuk mendapatkan 25 ohm. Boleh menggunakan resistor 25 ohm 2 watt tanpa di paralel 4. Ini kebetulan saya tidak punya 25 ohm 2 watt, jadi saya pakai setengah watt, seperempat watt. 100 ohm seperempat watt kalau diparalelkan jadi 25 ohm. Jadi ampernya saya tambahin, tujuan saya untuk menambahkan ampere. Karena resistor pengisian ini kalau terlalu kecil dia panas, kecuali resistor untuk LED, indikator LED ini boleh kecil ya. Yang perlu dipersiapkan yaitu steker atau colokan AC-nya, kemudian trafo, input 220, output 12. Cuman saya nggak ada yang 12, ini saya mempergunakan output 10 volt. Kalau rekan-rekan ada yang 12, bagus mempergunakan yang 12 volt agar pengisian lebih cepat.
Dan untuk rangkaian ini terbukti sudah aman ya. Saya udah sering kali untuk mempergunakan charger ini untuk semua jenis HT. Karena umumnya baterai HT itu 7,2 sampai 7,5 volt. Kalau di manual book ya untuk semua HP, tapi pada kenyataannya lebih dari 7 volt sebenarnya. Oke, sudah jadi untuk rangkaiannya. Kemudian kita pasang perkabelannya. Ini sebagai output, kita pasang dulu kabel output yang arah ke baterai ya. Nah, rangkaian ini bukan auto cut ya, jadi dia hanya fungsinya indikator penuh. Jadi ketika penuh dia lampu indikator chargernya padam. Ketika pengisian dia nyala, tapi sebelum ada beban baterai dia belum nyala, hanya indikator on yang nyala, yang warna merah. Apakah dia akan menjadi charger yang berlebih? Tentu tidak, karena di situ sudah dipasang charger, jadi nggak ada overcharger itu ya, karena kita pasang damper resistor itu fungsinya hanya untuk penyeimbang dikala dia udah penuh, rata antara baterai dan charger, jadi tidak berbalik atau berlebih yang menyebabkan baterai meledak. Jadi perlu kita pasang resistor yang 25 ohm tadi. Jangan lupa untuk pemasangan steker untuk 220 nya diberi isolasi agar tidak tersentuh tangan kita, biar aman dari sengatan listrik. Dan lebih bagus lagi mempergunakan fuse. Ini hanya simulasi, jadi saya tidak mempergunakan fuse. Ini kebetulan trafonya output 024 dan 010, jadi saya pakai yang 010. Yang buat rekan-rekan yang punya output 12 silakan dipergunakan yang 12 ya, 012 atau CT12 kalau trafonya CT. Jadi yang tidak pergunakan saya potong kabelnya biar tidak menyebabkan konslet ya. Untuk dioda di skema saya mempergunakan dioda brick. Kemudian di sini saya nggak mempergunakan bijian ya, jadi saya menggunakan dioda modul atau dioda kiprok yang seperti ini. Jadi lebih gampang ya. AC boleh terbalik untuk AC nya, tapi untuk DC plus dan min tidak boleh terbalik. Setelah kita hubungkan output 10 volt atau 12 volt dari trafo ke arah AC, simbolnya seperti frekuensi AC ya, itu boleh terbalik, nanti outputnya sudah menjadi min dan plus. Kita coba dulu, kita colokkan di 220 volt, kita ukur apakah sudah bekerja dengan baik. Nah, di situ 8 volt ya terukurnya 8 volt. Jadi alangkah baiknya mempergunakan yang 12 ya. Jadi pengisiannya nggak maksimal, ini hanya simulasi aja. Jadi buat rekan-rekan alangkah baiknya yang menggunakan output trafo yang 12. Nah, itu kehubungkan untuk negatif atau minus ke minus rangkaian input dan plus ke plus input rangkaian indikator tadi ya. Jadi rangkaian indikator tadi itu sebenarnya sebagai indikator saat terhubung baterai dan indikator saat penuh, jadi tidak ada auto cut charging ya. Tapi aman karena sudah kita pasang resistor yang terpasang secara seri, yaitu 25 ohm tadi. Nah, kita tes dulu. Ini saya bongkar dulu ya. Untuk minus hubungkan minus, untuk plus hubungkan ke plus. Nah, untuk baterai jenis lain
Untuk baterai jenis lain bisa dipasang di belakang baterai, di pantatnya itu kan biasanya ada plus minus, itu untuk charger. Ini karena saya tidak mempergunakan baterai itu, saya mempergunakan baterai pack, jadi kita tidak perlu menghubungkan ke pantat baterai ya, jadi kita hubungkan langsung ke sini, ke plus dan minus. Kalau untuk mempergunakan baterai standarnya di belakang ya, tapi perlu membuat dudukan untuk chargernya itu. Ini karena kita tidak mempergunakan baterai originalnya, jadi nggak ada di pantatnya itu, nggak ada buat chargingnya. Jadi kita sambung langsung di positif dan negatifnya di ujung-ujungnya gitu ya. Karena baterai itu aslinya di dalamnya itu terhubung secara seri ya. Nah itu kalau terhubung baru nyala untuk indikator chargingnya, baru nyala dia. Nah itu nyala seperti hijau. Yang merah itu bukan untuk indikator chargingnya, tapi melainkan untuk indikator on. Nah seperti ini skema rangkaiannya. Silakan di screenshot bagi Anda yang mau membuatnya. Dan lampu hijau akan padam ketika baterai terisi penuh. Nanti kalau karena lama saya nggak sempat untuk merekam, tapi itu padam nanti kalau udah penuh untuk LED hijau. Kalau tidak padam dia redup. Nah antara itu, jadi redup sekali gitu untuk LED-nya. Oke, sekian dan terima kasih atas menyaksikannya, sampai bertemu lagi.